Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Pradiparian Saputra dari kelas 12 MIPA 5. Hari ini saya akan melakukan percobaan Oersted. Jadi, hukum Oersted ini menyatakan bahwa di sekitar kawat berarus listrik itu terdapat medan magnet. Alat dan bahan yang kita perlukan untuk melakukan percobaan Oersted diantaranya adalah yang pertama, baterai. Di sini saya menggunakan 3 buah baterai yang masing-masing memiliki tegangan 1,5 volt. Di sini ada satu baterai dan yang di sini ada 2 baterai yang sudah saya rangkai menjadi satu seperti ini dengan menggunakan solasi. Selanjutnya ada silet. Kemudian gunting, isolatif. Dan di sini ada 3 buah kawat dengan bentuk yang bervariasi. Yang pertama di sini ada kawat lurus. Ini bentuknya dia seperti huruf O. Kemudian ada kawat melingkar. Dan ada kawat spiral atau solenoida. Dan yang terakhir di sini ada wadah yang sudah berisi air. Dalam percobaan Oersted kali ini kita menggunakan 2 variasi. Yang pertama adalah variasi baterai dan yang kedua adalah variasi kawat. Variasi baterai yang kita gunakan yaitu ada 1 buah baterai dengan tegangan 1,5 volt dan 2 buah baterai dengan tegangan 3 volt. Dan untuk variasi kawat yang kita gunakan di sini tadi seperti yang saya katakan, ada kawat lurus, ada kawat melingkar, dan ada kawat spiral atau solenoida. Sekarang mari kita mulai percobaannya. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah masukkan silet ke dalam wadah yang berisi air. Dalam memasukkannya kita harus perlahan supaya siletnya ini tetap terapung di atas permukaan air. Nah, seperti ini. Ketika silet dicelupkan ke dalam air, maka silet ini akan otomatis mengarah ke arah selatan dan arah utara bumi. Kemudian kita ambil 1 buah baterai dengan tegangan 1,5 volt dan kawat lurus seperti ini. Kemudian kita hubungkan ujung kawat dengan kutub positif dan kutub negatif pada baterai. Lalu kita rekatkan dengan menggunakan solasi. Nah, jika sudah, kemudian kita arahkan kutub positif pada baterai mengarah ke arah utara silet dan kutub negatif pada baterai kita arahkan searah dengan arah selatan pada silet. Nah, kemudian kawatnya ini kita dekatkan pada silet, namun sebelum itu kita pastikan bahwa posisi kawat sejajar dengan posisi silet. Nah, maka bisa kita lihat ketika kawat kita dekatkan ke arah silet, maka akan terjadi penyimpangan di mana silet akan bergerak searah dengan arah jarum jam atau dia bergerak ke kanan. Ini kita dekatkan. Nah, dia akan bergerak ke arah kanan. Dan ketika kita jauhkan, maka silet akan kembali ke posisi semula. Selanjutnya, kita balik posisinya. Jadi sekarang kutub negatif pada baterai ini mengarah ke arah utara silet dan kutub positif pada baterai ini mengarah ke arah selatan silet. Sama kayak tadi, pastikan posisi kawat sejajar dengan posisi silet. Nah, maka bisa kita lihat kawatnya kembali menyimpang, namun kali ini dengan arah yang berbeda, yaitu kawat akan bergerak berlawanan arah jarum jam atau ke kiri. Dan ketika kita jauhkan, dia akan kembali lagi ke posisi semula.
Selanjutnya, dengan langkah yang sama, kita akan melakukan percobaan dengan dua buah baterai yang memiliki tegangan total 3 volt. Masih dengan kawat yang sama, yaitu kawat lurus. Ini kita hubungkan ujung kawat dengan kutub positif dan kutub negatif pada baterai. Kemudian kita posisikan kutub positif baterai searah dengan arah selatan pada silet dan kutub negatif pada baterai searah dengan arah utara pada silet. Lalu kita dekatkan kawatnya ke arah silet seperti ini. Nah, maka kita bisa lihat di sini bahwa terjadi penyimpangan pada silet, di mana silet akan bergerak ke arah kiri atau berlawanan arah jarum jam. Dan ketika kita jauhkan, nah ini ya, dan ketika kita jauhkan, maka silet akan kembali ke arah semula. Sekarang kita balik. Jadi kutub positif pada baterai searah dengan arah utara pada silet dan kutub negatif pada baterai searah dengan arah selatan pada silet. Maka bisa kita lihat di sini, silet akan mengalami penyimpangan. Dia akan bergerak searah jarum jam atau ke arah kanan. Dan ketika kita jauhkan, maka dia akan kembali ke arah semula. Ini kita dekatkan lagi. Nah, ketika kita jauhkan, dia akan kembali ke arah semula. Percobaan selanjutnya adalah dengan menggunakan kawat melingkar. Kawat melingkar kita hubungkan dengan kutub positif dan kutub negatif pada baterai. Kita posisikan kutub positif pada baterai searah dengan arah selatan pada silet dan kutub negatif pada baterai searah dengan arah utara pada silet. Kemudian kita dekatkan kawat kepada silet dan pastikan posisinya sudah sejajar. Maka kita lihat silet akan bergerak ke arah kiri atau berlawanan arah jarum jam. Dan ketika kawat kita jauhkan dari silet, maka silet akan kembali ke posisi semula. Sekarang kita balik. Kita ubah posisinya menjadi kutub positif pada baterai searah dengan arah utara pada silet dan kutub negatif pada baterai searah dengan arah selatan pada silet. Kita dekatkan kawatnya kepada silet dan kita lihat di sini silet akan bergerak ke arah kanan atau searah dengan arah jarum jam. Dan ketika kita jauhkan, silet akan kembali ke posisi semula. Dengan langkah yang sama, sekarang kita akan menggunakan dua baterai dengan tegangan 3 volt. Kita hubungkan kembali kawat melingkar ke dua baterai tersebut. Kemudian kita dekatkan kawat ke silet. Di sini kita posisikan kutub positif pada baterai searah dengan arah selatan silet dan kutub negatif pada baterai searah dengan arah utara pada silet. Maka bisa kita lihat di sini silet akan bergerak ke arah kiri atau berlawanan dengan arah jarum jam. Dan ketika kita jauhkan, maka silet akan kembali ke posisi semula. Sekarang kita balik posisinya. Kita arahkan kutub positif pada baterai searah dengan arah utara pada silet dan kutub negatif pada baterai searah dengan arah selatan pada silet. Kemudian kita dekatkan kawat pada silet dan kita lihat bahwa di sini silet akan bergerak ke arah kanan atau searah jarum jam. Dan ketika kita jauhkan, maka silet akan kembali ke posisi semula.
Selanjutnya adalah percobaan yang terakhir. Pada percobaan yang terakhir ini, kita akan menggunakan kawat berbentuk spiral atau solenoida. Langkah pertama, kita hubungkan ujung kawat dengan kutub positif dan kutub negatif pada baterai. Di sini kita menggunakan satu baterai terlebih dahulu ya, dengan tegangan 1,5 volt. Kemudian kita posisikan kutub positif pada baterai searah dengan arah selatan silet dan kutub negatif pada baterai searah dengan arah utara silet. Kemudian kita dekatkan kawat ke arah silet dan kita lihat di sini silet akan mengalami penyimpangan. Silet akan bergerak berlawanan arah jarum jam atau bergerak ke arah kiri. Dan ketika kita jauhkan, maka silet akan kembali ke posisi semula. Sekarang kita balik posisinya menjadi seperti ini. Kita posisikan kutub positif pada baterai searah dengan arah utara silet dan kutub negatif pada baterai searah dengan arah selatan pada silet. Ketika kawatnya kita dekatkan ke arah silet, maka silet akan bergerak ke arah kanan atau searah dengan arah jarum jam. Dan ketika kita jauhkan, maka silet akan kembali ke posisi semula. Selanjutnya, dengan menggunakan kawat yang sama, kita akan menggunakan dua buah baterai dengan tegangan 3 volt. Kita hubungkan ujung kawat dengan kutub positif dan kutub negatif pada baterai. Sama seperti tadi. Kemudian kita posisikan kutub positif pada baterai searah dengan arah selatan pada silet dan kutub negatif pada baterai searah dengan arah utara pada silet. Kemudian kita dekatkan solenoida ke arah silet dan kita lihat bahwa silet akan bergerak ke arah kiri atau berlawanan dengan arah jarum jam. Dan ketika kita jauhkan, maka silet akan kembali ke posisi semula. Sekarang kita balik posisinya menjadi seperti ini. Kutub negatif pada baterai kita posisikan searah dengan arah selatan pada silet dan kutub positif pada baterai kita posisikan searah dengan arah utara pada silet. Kemudian kita dekatkan kembali solenoida dengan silet dan kita lihat bahwa silet akan bergerak ke arah kanan atau searah dengan arah jarum jam. Kita dekatkan lagi. Kemudian ketika kita jauhkan, maka silet akan kembali ke posisi semula. Sekian percobaan Orsted saya hari ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.